Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri, Musrifah DJ dengan NIM 092, kemudian ada Susana Eka Rahmani dengan NIM 094, ketiga ada Wahyu Apriandi NIM 115, keempat ada Anggil Pratiwi dengan NIM 117, dan yang terakhir ada Mirka Atul Mafaati dengan NIM 126. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai blockchain. Apa yang dimaksud dengan blockchain? Jadi, blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi, yang artinya transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Sebagai pusat data atau database, blockchain dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Manfaat blockchain. Yang pertama, membantu manajemen kepercayaan dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan dapat ditekan. Manfaat yang kedua, menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen terjamin kebenarannya. Manfaat yang selanjutnya yaitu pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah dan sebagainya. Implementasi blockchain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam sektor pemerintahan, yaitu dengan berbagi data antar instansi pemerintahan, pemungutan suara, kontrak proyek pemerintah, dan rekrutmen sumber daya manusia. Yang kedua adalah dalam sektor kesehatan, yaitu digunakan dalam biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, dan pengadaan obat. Kemudian yang terakhir adalah dalam sektor keuangan, yaitu dengan menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko, mengurangi waktu memproses, dan melacak serta melakukan tracking transaksi akuntansi. Biografi jurnal itu terdapat dalam Accounting, Auditing, and Accountability Journal dengan judul From the Abacus to Enterprise Research Planning, Is Blockchain the Next Big Accounting Tool? Dengan penulis Dedulani Jayasuriya dan Alexandra Sims. Tahun terbit 2022 dan halaman 1-39. Abstrak. Yang pertama adalah tujuan. Studi ini bertujuan untuk menyoroti tren, perbedaan, dan kesenjangan antara literatur akademik dan industri. Para penulis memberikan perspektif perilaku, sosial, budaya, organisasi, peraturan, etika, akuntabilitas, dan manajerial adopsi blockchain dalam akuntansi. Akhirnya, penelitian ini mengembangkan dua kerangka adopsi. Yang kedua adalah metodologi. Penulis membuat sampel akhir sebanyak 452 dari pencarian awal 3 database multidisiplin dari 2012 hingga 2020. Pertama, penulis memotivasi tinjauan dan merumuskan pertanyaan penelitian. Kedua, penulis mengumpulkan literatur yang relevan dari industri dan akademisi dan menerapkan nilai kualitas. Ketiga, penulis menganalisis literatur dan menyusun sampel akhir artikel. Keempat, penulis melakukan analisis tekstual, frekuensi kata kunci, dan mengidentifikasi kesenjangan, tren, dan kesamaan antara literatur akademik dan industri dan mengembangkan kerangka kerja penulis. Selanjutnya, temuan awan kata, peta pikiran, dan perhitungan tema artikel digunakan untuk mengidentifikasi 9 kelompok penelitian utama, yaitu manajemen peta, aplikasi keuangan, keberlanjutan, akuntansi dan audit, bisnis dan industri, pendidikan, tata kelola, privasi atau keamanan, dan teknologi yang mengganggu. Implikasi penelitian, tinjauan sistematis dapat memiliki bias seleksi terutama karena distorsi kriteria pencarian dan seleksi saat membuat sampel akhir artikel. Penulis mengatasi bias pemilihan dengan menyempurnakan kombinasi kata kunci pencarian kami dengan menggunakan permutasi yang berbeda dan menggunakan kata kunci dari artikel yang sudah dikumpulkan. Penulis menggunakan 3 database dan meninjau daftar preferensi artikel yang dikumpulkan untuk menambah lebih banyak artikel yang mungkin terlewatkan ke dalam sampel kami. Selain itu, untuk menghindari pengkodean domain atau tema dan interpretasi
interpretasi yang tidak konsisten, penulis dengan hati-hati meninjau identifikasi domain kami dan semua analisis kami 2 kali secara independen menggunakan 2 asisten penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya, implikasi praktis. Penulis mengidentifikasi standar akuntansi yang ada, pedoman, batasan, dan kemungkinan amandemen yang diperlukan di masa mendatang untuk adopsi blockchain dalam akuntansi dalam perpajakan, perlakuan akuntansi aset atau kewajiban kripto, dan prosedur audit terperinci. Implikasi sosial. Penulis mengidentifikasi bahwa proyek keterlibatan sosial dapat dengan mudah dimulai dan diimplementasikan dengan sistem informasi akuntansi terdesentralisasi. Transparansi dan efisiensi akan mengubah budaya organisasi, cara akuntan, dan bahkan karyawan berinteraksi satu sama lain dan masyarakat. Anonimitas dalam blockchain dapat digunakan untuk kegiatan kriminal. Pengkodean dinamika sosial negatif ke kontrak pintar dapat bertahan. Transparansi informasi pribadi dapat menempatkan individu pada risiko. Regulasi dan standar perlu mengidentifikasi ekuitas, etika dalam blockchain yang terlepas dari konsumsi energi dan dapat memungkinkan perlindungan lingkungan meningkatkan keberlanjutan masyarakat. Selanjutnya, orisinalitas atau nilai. Studi pertama yang membandingkan literatur akademik dan industri dari 452 artikel untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kesamaan dari tahun 2012 hingga 2020 menggunakan 3 database multidisiplin. Studi penulis adalah studi pertama untuk secara rinci standar akuntansi yang ada. Area yang tidak jelas, amandemen standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, standar perpajakan, laporan keuangan, dan semua aspek prosedur audit. Penulis selanjutnya mengkategorikan literatur sebelumnya ke dalam bidang utama ini dan mengembangkan 2 kerangka kerja, yaitu DEPS dan DAIS, yang terkait dengan hasil tinjauan kami dan literatur sebelumnya. Penulis mengidentifikasi dampak adopsi blockchain pada pemangku kepentingan utama, regulasi, masyarakat, budaya, organisasi, akuntabilitas, dan etika. Pada bagian pendahuluan, jurnal ini mengidentifikasi standar akuntansi tentang perpajakan, audit, pelaporan keuangan terkait dengan blockchain, dan implikasinya terhadap pemangku kepentingan utama. Adanya COVID-19 yang meningkatkan transformasi digital, blockchain akan segera mendasar mengubah pertukaran informasi, pencatatan, dan penyimpanan nilai di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk memahami teknologi ini dan mengidentifikasi standar akuntansi yang ada dan kemungkinan di masa depan. Dampak dan keterbatasan selain itu karena sifat multidisiplin dari audit, perpajakan, konsultasi, dan pelaporan keuangan, pemahaman tentang blockchain di setiap industri oleh akuntan atau auditor tetap penting. Kurangnya keahlian di atas dapat menyebabkan gangguan parah untuk adopsi blockchain di banyak industri. Pada bagian metodologi, penelitian ini mengumpulkan pengetahuan dari sejumlah besar artikel dan industri dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur sebelumnya. Yang pertama, memotivasi ulasan dan merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan literatur yang relevan dari industri dan akademis, dan menerapkan penilaian kualitas, menganalisis literatur, dan menyusun sampel akhir artikel.
mengidentifikasi kesenjangan tren dan kesamaan antara literatur akademik dan industri, dan mengembangkan adopsi blockchain, membuat sampel akhir dari 452 artikel, kemudian 367 akademik dan 85 industri berdasarkan pencarian awal dari 3 database. Kemudian kerangka kerja adopsi blockchain. Untuk kerangka yang pertama, holistik, yang disederhanakan ini terutama difokuskan pada aspek akuntansi keterkaitan dengan operasi bisnis lainnya, audit, perpajakan, dan regulasi. Bergerak menuju sistem informasi akuntansi berbasis blockchain berarti mendesentralisasikan fungsi inti terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Kerangka ini kami akan memungkinkan organisasi memperoleh tingkat kejelasan yang lebih tinggi untuk semua faktor terkait, termasuk dampak, pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan etika. Kemudian kerangka yang kedua, kami menunjukkan bahwa dampak, pemangku kepentingan, regulasi, dan tata kelola, dan standar profesional mempengaruhi kerangka inti serta bagaimana sistem terlibat dengan semua operasi perusahaan lain di kerangka pertama dan dunia luar. Dunia luar terlibat dengan kerangka ini. Kami melakukan operasi bisnis dan pembelian melalui transaksi seluler. Perpajakan dilakukan dengan menghubungkan blockchain pemerintah sektor publik, sementara perusahaan audit eksternal terhubung ke sistem menggunakan akses yang aman. Selanjutnya ada taksonomi aplikasi berbasis blockchain dalam akuntansi. Yang pertama ada aplikasi platform blockchain dalam rentang akuntansi, mulai dari pembuatan laporan keuangan, pencatatan trip entry, perangkat lunak audit, dan akuntansi sehingga transaksi bisnis. Sistem informasi akuntansi berbasis blockchain dapat diimplementasikan untuk menggabungkan sistem perpajakan dan pembayaran ke perbankan elektronik, penganggaran, perencanaan, manajemen mendapat, dan pengeluaran. Selanjutnya yang kedua ada akuntansi real time yang diaktifkan oleh teknologi blockchain akan secara signifikan mengurangi manipulasi pendapat dan strategi penipuan terkait lainnya oleh manajer. Keamanan dunia maya adalah bidang utama lainnya, terutama yang berkaitan dengan menjaga integritas dan identitas digital pada sistem informasi akuntansi. Selain itu, pemerintah sedang menjajaki blockchain dan aplikasi dalam akuntansi sektor publik. Yang ketiga, adopsi blockchain akan meningkat efisien transaksi, keamanan, dan akuntabilitas dalam manajemen rantai pasokan dan industri energi dengan implikasi yang signifikan untuk sistem informasi akuntansi dan audit. Selain itu, ada adopsi blockchain dapat meningkatkan privasi, keamanan, penyimpanan catatan pendidikan, dan kerentanan lain dalam lingkungan pelajar.
Selanjutnya ada dampak adopsi blockchain pada pemangku kepentingan. Yang pertama, adopsi blockchain dalam akuntansi dapat berfungsi sebagai dasar perpajakan sejalan dengan sistem informasi akuntansi waktu nyata dan menghasilkan dampak organisasi yang signifikan. Selain itu, tata kelola perusahaan DICE yang lebih baik akan secara langsung memengaruhi budaya perusahaan dan pada akhirnya masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ada konsumsi energi adalah topik kontroversial terkait adopsi blockchain. Namun blockchain dapat mengaktifkan perlindungan lingkungan dengan membuat produksi dan konsumsi energi yang ada transparan sehingga meningkatkan keberlanjutannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini, yang pertama, teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena kita tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Yang kedua, blockchain memiliki potensi secara garis besar sebagai teknologi akuntansi untuk memberikan solusi yang efisien untuk banyak masalah yang mempengaruhi sistem saat ini di sebagian besar industri. Namun masalah tetap ada di berbagai bidang seperti fitur utama, model yang dibutuhkan, keamanan, standar profesional, dan regulasi. Sepanjang studi ini kami bertujuan untuk menyimbangkan luas dan dalam area yang berkaitan dengan adopsi blockchain dalam akuntansi. Yang ketiga, dengan sifat blockchain, penelitian yang lebih kolaboratif dan multidisiplin antara akademi dan industri diperlukan untuk berkelanjutan. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Melisa Carola Bersitepu dengan NIM 122. Pertanyaannya, mengapa teknologi blockchain saat ini merupakan teknologi terpercaya? Jawabannya, dikatakan sebagai teknologi terpercaya karena sistem blockchain tidak memungkinkan adanya perubahan dan penghapusan, karena sistem ini hanya bisa melakukan penambahan data saja sehingga sistem lebih aman. Selain itu, setiap data dalam sistem teknologi blockchain bersifat abadi dan tidak bisa diubah karena sistem desentralisasi atau pihak ketiga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lucia Anita Palmalani Maing, NIM 097. Dengan pertanyaannya, hambatan apa saja yang masih menjadi kendala pada saat akan mengimplementasikan blockchain? Jawabannya, ada 5 hambatan utama. Yang pertama, blockchain ini memiliki environmental cost. Yang kedua, kurangnya peraturan menciptakan lingkungan yang berisiko. Yang ketiga, kompleksitasnya berarti pengguna akhir merasa sulit untuk menghargai manfaatnya. Yang keempat, blockchain bisa lambat dan tidak praktis. Dan yang kelima, pendiri memiliki kepentingan tersendiri dalam kegagalan blockchain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Setio Aji Wibowo, yaitu sejauh mana blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan dengan cara memberikan akses langsung dan real-time ke data keuangan perusahaan. Dalam blockchain, setiap transaksi direkam dalam sebuah blok, dan blok-blok ini itu terhubung satu sama lain menjadi sebuah rantai. Transaksi-transaksi ini dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam jaringan blockchain, dan informasi yang tersimpan dalam blockchain itu tidak dapat diubah atau dihapus sehingga dapat dipercaya.
Dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan, blockchain dapat digunakan untuk merekam setiap transaksi keuangan dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat, terpercaya, dan terverifikasi. Hal ini memungkinkan stakeholder seperti investor, regulator, dan karyawan untuk melihat dengan jelas informasi keuangan perusahaan secara transparan dan real-time. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Yohana Gabrielis Muramaing, yaitu bagaimana menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan adopsi teknologi blockchain pada industri pelabuhan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keputusan adopsi blockchain pada industri pelabuhan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan studi literatur terhadap 14 publikasi ilmiah internasional, diidentifikasi 26 faktor awal yang diyakini mempengaruhi keputusan adopsi teknologi blockchain pada industri pelabuhan, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan. Berdasarkan kerangka model TOE atau Technology, Organization, and Environment. Dimensi teknologi terdiri dari 11 faktor, yaitu ketersediaan alat khusus blockchain, fasilitas infrastruktur, kompleksitas, kemudahan untuk dicoba, diuji, dan diobservasi, manfaat yang dirasakan, kompatibilitas, keamanan dan privasi, kematangan, skalabilitas, kekekalan, dan biaya implementasi. Kemudian dimensi organisasi terdiri dari 8 faktor, yaitu ketersediaan alat khusus pelatihan, dukungan manajemen puncak, ukuran perusahaan, kemampuan SDM, biaya investasi yang dirasakan, budaya organisasi, kesiapan organisasi, dan persepsi negatif terhadap teknologi. Kemudian yang terakhir adalah dimensi lingkungan, terdiri dari 7 faktor, yaitu kebijakan dan dukungan pemerintah, tekanan persaingan, kepercayaan berbasis kelembagaan, turbulensi pasar, tekanan pemangku kepentingan, struktur pasar, dan partisipasi perusahaan kompetitor. Kemudian yang kedua adalah teknik fusi Delphi, itu menghasilkan 25 faktor terpilih dari 26 faktor awal, di mana terdapat satu faktor pada dimensi organisasi yang disepakati oleh para pakar itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan lingkup industri pelabuhan, yaitu faktor persepsi negatif terhadap teknologi. Yang ketiga itu berdasarkan mode ANP, itu didapatkan bahwa dimensi organisasi itu adalah dimensi yang paling mempengaruhi keputusan adopsi teknologi blockchain pada industri pelabuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ian Sutria dengan NIM 113. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan distributed ledger pada sistem blockchain? Jelaskan menurut kelompok kalian. Menurut kami, distributed ledger teknologi atau DLT adalah sebuah protokol yang dapat memungkinkan keamanan basis data digital yang terdesentralisasi. DLT memungkinkan penyimpanan pada seluruh informasi dengan cara yang aman dan tepat menggunakan teknologi kriptografi. Informasi yang disimpan nantinya hanya akan bisa diakses menggunakan kunci dan pengaman dari kriptografi. Setelah nantinya suatu informasi disimpan, data tersebut nantinya menjadi sebuah database yang tidak dapat diubah oleh jaringan luar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ernita Rahmawati dengan NIM 111. Pertanyaannya, apakah teknologi blockchain cocok diaplikasikan di Indonesia? Menurut kami, teknologi blockchain sangat cocok diaplikasikan di Indonesia karena teknologi blockchain menjadikan semua orang secara independen dapat melihat data yang sama. Dengan adanya blockchain akan menghilangkan kebutuhan otoritas sentral sehingga semua orang akan memiliki ledger yang sama, melakukan mekanisme konsensus, dan dapat membangun aplikasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ima Listiani. Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis yang bisa dikembangkan menggunakan teknologi blockchain? Saya akan menjawab. Jadi dilansir melalui Entrepreneur, teknologi blockchain bukan hanya untuk bisnis daring atau digital business saja, tetapi resto, tempat gym, salon kecantikan, toko roti, dan kategori bisnis kecil lainnya juga yang mengandalkan ruang fisik dapat dimulai menggunakan blockchain. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Ferdian. Pertanyaannya, di bagian slide 1 terdapat note yang saya tanyakan apa arti note tersebut. Jadi dalam blockchain, note adalah komputer yang berfungsi atau terhubung satu sama lain ke jaringan blockchain dan berfungsi untuk memastikan keamanan dan integritas
jaringan seperti yang bisa kita lihat pada Bitcoin yang dijalankan oleh beberapa nodes yang disebut peer-to-peer. Saya akan menjawab pertanyaan dari Valna. Perbedaannya ialah dari segi kecepatan dan akurasi pelaporannya. Dalam akuntansi lama, berfokus pada menganalisa, meringkas, dan mencatat pengeluaran, tetapi tidak mencari pelaku pengeluarannya. Sedangkan di blockchain, menganalisa pelaku pengeluarannya. Blockchain meningkatkan pencatatan pengeluaran suatu entitas, membaginya ke dalam kategori yang berbeda atau ke dalam blok-blok yang berbeda, dan menganalisa setiap tahap bisnis atau produksi. Kemudian untuk adopsi teknologi blockchain masih mempunyai beberapa tantangan. Salah satunya persepsi yang kecil karena blockchain identik dengan Bitcoin atau cryptocurrency. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan atas pertanyaan dari Mbak Valna. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Prastika Dewi. Bagaimana eksistensi blockchain di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyaknya negara yang telah menerapkan teknologi blockchain di beberapa sektor. Contohnya di sektor makanan, ketika suatu entitas menerapkan teknologi blockchain, maka entitas tersebut melakukan sebuah monitoring dari proses pengambilan barang dari pemasok hingga terjadinya proses sampai ke konsumen, sehingga dalam penerapan blockchain ini entitas tersebut dapat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan atau masalah pada item yang ia jual ke konsumen, dapat dengan cepat mengetahui dari mana sumber kesalahan yang berada di item tersebut. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Wahyu Prastika Dewi. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.